And I can't wait so we can break apart the Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Miss berharap kalian selalu sehat dan bersemangat bersukacita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar agama. Kita akan mempelajari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kita akan belajar bab 3, ya. Coba buka bukumu bab 3 halaman 15. Kita akan belajar topik memilih untuk tidak berputus asa. Nah, melalui pembelajaran ini tujuannya adalah kalian mengerti arti berputus asa dan juga kalian memahami bagaimana pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Nah, anak-anak semuanya, usia remaja adalah periode di mana sifat dan sikap yang menetap sudah mulai terbentuk dan terlihat. Sikap putus asa juga mulai lebih jelas terlihat pada usia remaja. Karena itu, topik yang kita bahas hari ini menjadi sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan dipraktikkan oleh anak-anak dalam hidup sehari-hari. Nah, dengan pembekalan ini, hendaknya anak-anak menjadi tahu bahwa dalam hidupmu hal-hal yang terkecil sekalipun tidak terlepas dari pemeliharaan Allah Maha Kuasa. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari bagaimana orang Kristen menjadi hidup beriman dan berpengharapan. Pada pelajaran ini diharapkan anak-anak akan menerapkan apa yang sudah dipelajari ke dalam hidup sehari-hari, terutama di saat kalian mengalami kesulitan-kesulitan hidup atau saat kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mungkin juga ada di antara kalian yang pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua itu dengan tidak memikirkannya lagi, atau malah menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit tersebut. Inilah yang disebut dengan melarikan diri dari masalah. Nah, anak-anak, para ahli menemukan bahwa ada 2 cara yang dilakukan orang saat mengalami kesulitan, yaitu yang pertama fight dan yang kedua flight. Nah, apa itu fight? Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Nah, ketika contohnya kalian sedang menghadapi sesuatu masalah di dalam rumah tangga atau ketika masalah belajar, nah, kalian berusaha untuk berjuang, ya, berjuang mencari solusi atas masalah tersebut. Itu yang artinya fight. Nah, yang kedua yaitu flight. Artinya apa? Lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Jadi, orang yang flight ini ketika ada masalahnya dia berusaha untuk cari-cari alasan supaya menghindari masalah itu, dia tidak berusaha untuk mengatasinya. Nah, anak-anak, seharusnya sebagai seorang Kristen, bagaimana sikap kita menghadapi hidup meskipun sulit, tetapi kita harus berjuang menghadapinya. Mengapa demikian? Kenapa kita harus berusaha menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan tetap memimpin dan membawa kita ke tempat yang disiapkannya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak berjuang ketika ada kesulitan. Nah,
Sekarang kita akan masuk pada hal mengapa harus khawatir dan putus asa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Ada sebuah berita, bagaimana seseorang anak kecil yang usia 12 tahun bunuh diri karena tidak mampu melanjutkan hidup. Kata merasa artinya belum tentu orang tersebut sebenarnya betul-betul tidak mampu. Mungkin dia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuannya untuk bertahan hidup masih ada padanya. Nah, contohnya ini Herianto. Herianto ini seorang siswa SD berusia 12 tahun yang diberitakan di dalam liputan 6.com pada tahun 2003. Siswa ini dia sangat pilu hatinya dan memilih bunuh diri ketika ibunya tidak sanggup memberikan dia uang 2.500 perak untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Nah, anak-anak, boleh dikatakan Herianto ini sangat muda, sangat muda sekali. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan ekonomi seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Dia putus asa dan ambil kesimpulan untuk gantung diri. Nah, tapi syukur ketika dia dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung dan dia memang bisa diselamatkan. Tetapi sayang sekali dia mengalami akhirnya cacat mental. Kenapa? Karena ketiadaan sementara aliran zat asam ke otaknya ketika lehernya terjerat dengan tali. Jadi sangat disayangkan sekali ketika seseorang putus asa, akhirnya membuat dia ambil jalan pintas. Nah, anak-anak, bunuh diri dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, sehingga ia tidak lagi melihat apa gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah menurut kalian tindakan ini dibenarkan? Bila kita putus asa, apakah boleh kita bunuh diri? Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup kita? Nah, kalau kalian tahu di dalam Alkitab bahwa kita tidak memiliki hak untuk hidup kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Maka ketika kita ambil tindakan bunuh diri, maka kita sebenarnya sedang melawan Tuhan. Anak-anak semuanya, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, kalau kalian membaca firman Tuhan ini, coba kalian buka Alkitabnya. Nah, di dalam Alkitab ini tentang kekhawatiran, kalau kalian lihat di situ, nah ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam menjalani kehidupan. Yaitu yang pertama, kita tidak perlu khawatir untuk makanan, minuman, dan pakaian sebagai hal yang penting, karena Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan menyediakan yang kita perlukan. Jadi bukan berarti kita tidak butuh makanan, pakaian, tetapi meskipun kita butuh, kita tidak boleh khawatir. Nah, pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaannya untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang Tuhan sediakan. Lihat juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Salomo saja, kalau kamu lihat di dalam Alkitab ini, Salomo seorang raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya. Tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah. Namun, keindahan baju Salomo tidak sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal apalah artinya bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti, keindahannya pun tidak ada lagi. Nah, karena itu, kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman,
dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, maka jangan pernah khawatir tentang apa yang kamu makan, jangan pernah khawatir tentang apa yang kamu minum, atau jangan pernah khawatir tentang apa yang kamu pakai. Nah, hal kedua yang dipesankan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25-34 yaitu kita harus lebih utama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Allah mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, pesan ini adalah utama dalam kehidupan kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa, nak? Ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona terhadap Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Allah selalu memberikan kita yang terbaik. Jadi kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Malah justru dengan penuh rasa was-was dan ketakutan. Karena ketika kita khawatir, kita tidak ada jaminan akan sesuatu yang baik akan kita peroleh. Jadi, kalau mau hidup kita tetap tidak khawatir, hal kedua di sini dalam menjalani hidup, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga adalah janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Yaitu berdasarkan dalam Matius 6 ayat 34a. Nah, anak-anak, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depannya dan keluarganya. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur, juga istirahat yang cukup. Gaya hidup seperti ini ternyata malah merusak kesehatan. Sehingga akibatnya apa? Pada saat usia 40 tahun udah mulai sakit-sakitan. Ada yang sakit jantung, ada yang diabetes, dan ada yang lain-lainnya. Padahal menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat, makan secara teratur dan bergizi adalah penting untuk kelangsungan hidup yang baik. Karena itu kita jangan khawatir. Kenapa? Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Juga orang yang putus asa adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Nah, karena itu Tuhan Yesus mau kita jangan khawatir. Dan juga kita jangan pernah putus asa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu putus asa atau khawatir. Karena apa? Nah, ada 3 alasannya. Kenapa kita tidak perlu putus asa atau khawatir dalam hidup kita? Yaitu pertama, Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Ya, kita harus ingat itu, Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Hal yang kedua, kenapa kita tidak perlu putus asa atau khawatir sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Nah, anak-anak, kalau Tuhan lihat bahwa sesuatu itu memang kita butuhkan dan itu membawa kebaikan bagi kita, Tuhan akan berikan. Hal ketiga, yaitu Tuhan Yesus mengajar kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Jadi di sini kita belajar untuk meminta kepada Tuhan lewat doa kalau kita membutuhkan sesuatu. Selain itu, sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa adalah pertama, jangan
mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan orang lain. Kenapa? Karena diri kita ini sangat terbatas. Orang lain juga, apakah itu papa mama kita, guru-guru kita, atau orang yang bagi kita mungkin hebat menurut pandangan kita, tapi ingat, mereka juga terbatas. Jadi kita jangan sekali-sekali mengandalkan mereka atau diri kita sendiri. Hal kedua, yaitu menaruh harapan kita kepada Tuhan dan lebih mengandalkan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hal ketiga, mengutamakan Tuhan dalam hidup. Ingat janji-janji Tuhan dan percaya Tuhan memenuhi janjinya pada waktu yang tepat. Ya. Mengutamakan Tuhan dalam hidup, ingat janji-janji Tuhan dan percaya Tuhan memenuhi janjinya pada waktu yang tepat. Misa akan bacakan untuk kita Mazmur 146 ayat 5 berkata begini. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi betapa bahagianya kita kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita. Betapa bahagianya kita kalau kita mengandalkan Tuhan dan mengharapkan pertolongan hanya kepadanya. Nah, anak-anak, selain itu, melalui pelajaran kita hari ini, bila kita mengandalkan Tuhan, maka kebutuhan kita akan dipenuhi. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Yaitu ada 3 hal. Ya. Kebutuhan tersebut membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Jadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, memang kebutuhan kita akan Tuhan cukupkan. Tetapi ada ketentuannya. Kalau kebutuhan itu membawa kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya bagi kita. Tetapi kalau kebutuhan itu hanya untuk membuat kita pamer kepada orang, atau hanya untuk memenuhi keinginan kita, keegoisan kita, maka meskipun kita berdoa terus, belum tentu Tuhan kasih. Ya, belum tentu Tuhan memberikannya. Nah, hal kedua, bila kita mengandalkan Tuhan, maka kebutuhan kita akan dipenuhinya. Ketentuan kedua, yaitu kebutuhan itu memberikan kebaikan untuk kita dan orang-orang lain yang ada di lingkungan kita. Itu ketentuan yang kedua. Kalau kebutuhan itu memberikan kebaikan bagi kita, maka Tuhan akan memberikannya. Atau kalau kebutuhan itu memberikan kebaikan bagi orang di sekeliling kita, maka Tuhan akan memberikannya. Tetapi kalau itu Tuhan lihat merusak hidup kita, maka tentu Tuhan tidak memberikan, meskipun kita berusaha untuk memintanya. Nah, hal ketiga yaitu harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Nanti anak-anak bisa bandingkan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Ya, di situ bagaimana kita harus kalau kita butuhkan sesuatu, kita harus berusaha untuk mendapatkan. Gigih, ada usaha keras. Ya, jangan hanya ketika kita sudah berusaha sedikit, kita belum menerima hasilnya langsung putus asa. Oh, kalau seperti itu kita nggak dapatkan apa-apa. Tapi di sini memerlukan kegigihan, memerlukan usaha keras, memerlukan perjuangan. Jadi anak-anak, bagi kamu yang mengandalkan Tuhan, kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Tuhan kalau kamu gigih meminta kepadanya. Ya, jadi melalui pembelajaran kita hari ini, mari anak-anak, kita jangan pernah putus asa. Ya, ada kesulitan, boleh ada. Tetapi jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita selalu memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan kita juga harus yakin bahwa selalu Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, selain itu, dari pembelajaran hari ini ada 3 pesan tadi, jangan lupa. Ada 3 pesan Yesus kepada kita dalam menjalani kehidupan, yaitu pertama, kita tidak perlu khawatir untuk makanan, minuman, pakaian sebagai hal yang penting.
karena Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan menyediakan yang kita perlukan. Hal kedua, kita harus ingat kembali, kita harus lebih utama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Allah mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, kita jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Baik, mari kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita harus memilih untuk tidak berputus asa. Tuhan Yesus memberkati kita.